Hai Boloku, Assalamualaikum, ketemu lagi dalam kisah kasus. Boloku, kisah kasus kita kali ini akan mengingatkan kita pada kisah Jennifer Pan yang terjadi beberapa tahun silam di Kanada. Jika kalian penikmat storytelling, pasti nggak asing lagi kan dengan kisahnya. Namun uniknya, kedua kisah tersebut sama-sama terjadi di Kanada. Hanya saja terjadi di tahun yang berbeda. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya ya. Pernikahan Monirus Zaman dengan Momotaz Begum terjadi berdasarkan perjanjian keluarga. Mereka ini bisa dikatakan sudah dijodohkan sejak mereka masih sama-sama kecil. Tanpa pertentangan, mereka nurut saja dengan keinginan keluarga masing-masing. Singkat cerita, setelah pernikahan dilangsungkan, keduanya yang berasal dari Bangladesh memutuskan untuk bermigrasi ke Ontario, Kanada, dengan tujuan ingin memperbaiki kehidupan keluarga mereka. Turut serta bersama pasangan pengantin baru ini, ibu dari Momotaz, yaitu Nyonya Firuza Begum. Di Kanada, pasangan muslim ini dikaruniai dua orang anak, yakni seorang putra yang mereka beri nama Menhaz Zaman, yang lahir pada 1996. Kemudian disusul kelahiran seorang putri, yang mereka beri nama Malesa Zaman, yang lahir 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998. Awal kehidupan mereka tidaklah mudah di sana. Monirus awalnya bekerja serabutan demi menyambung hidup sambil belajar berbisnis kecil-kecilan dengan modal yang mereka bawa dari negara asal. Hingga beberapa tahun berlalu, Monirus mencoba melamar kerja pada sebuah perusahaan taksi yang bernama Back Taxi yang berbasis di Toronto, dan ia mulai bekerja sebagai sopir taksi di perusahaan tersebut sejak 2011. Berkat keahlian dan ketekunan Monirus yang bekerja sebagai sopir taksi, akhirnya suatu hari Monirus bisa menabung dan bisa membeli rumah besar untuk ditinggali keluarganya di Markham, Ontario. Bahkan Monirus bisa membeli beberapa aset real estate untuk disewakan. Dengan kata lain, keluarga Monirus Zaman dikenal sebagai keluarga imigran yang sukses di area tempat mereka tinggal. Maka tak heran jika nama keluarga Zaman begitu dikenal oleh masyarakat luas, terutama bagi masyarakat yang sama-sama berasal dari Bangladesh yang tinggal di sekitar pemukiman mereka. Adapun tentang Menhaz Zaman, putra Monirus, dia adalah pria pendiam yang lebih suka menghabiskan waktunya di kamar untuk bermain game online Perfect World. Namun, Menhaz adalah anak yang selalu patuh dan rajin beribadah. Ia dan ayahnya sering pergi ke masjid untuk beribadah bersama. Menhaz bisa dikatakan adalah anak kesayangan, kebanggaan, serta harapan orang tuanya. Sedangkan Malesa, sang putri, memiliki karakter sebaliknya dari Menhaz, abangnya. Ia adalah seorang gadis yang menyukai kehidupan liar seperti pergaulan bebas, berpesta, minum-minum, bahkan sudah mengenal narkoboy. Sejak Menhaz dan Malesa masih kecil, mereka berdua sering diingatkan oleh Monirus, sang ayah, bahwa pendidikan adalah jalan untuk menuju kesuksesan. Karena itu, Monirus rela menggadaikan tenaga dan pikirannya demi pendidikan anak-anaknya. Dengan kata lain, sang ayah dan juga ibunya menuntut anak-anaknya untuk fokus dalam pendidikannya. Hingga suatu ketika, Menhaz ditawari untuk melanjutkan studinya di York University Toronto pada jurusan teknik. Menhaz pun menurut lagi. Ayah dan ibunya, yaitu Monirus dan Momotaz, yang merasa sangat bangga dengan hal tersebut, kerap memuji Menhaz di depan kenalan-kenalannya. Mereka selalu menceritakan sosok Menhaz adalah anak yang paling dapat diandalkan dan akan memiliki masa depan yang cerah. Namun yang terjadi selanjutnya adalah Menhaz gagal dalam ujian semesternya. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali, hingga akhirnya dia dikeluarkan dari universitas. Dia nggak ingin orang tuanya tahu dan kecewa. Menhaz menyembunyikan masalah itu dari sepengetahuan orang tuanya. Di rumah, dia akan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa dan sering bercerita tentang kuliahnya kepada sang ayah Monirus dan sang ibu Momotaz. Setiap hari, Menhaz akan berpura-pura meninggalkan rumah dan membawa tasnya serta laptop, kemudian naik bus lalu pergi ke universitas. Padahal sebenarnya dia pergi hangout sendirian ke sebuah mall untuk bermain game online. Terkadang
Menhas akan pergi ke gym untuk berolahraga. Begitu terus yang dilakukannya setiap hari, tanpa ada yang tahu. Gak main-main, semua itu ia lakukan selama 3 tahun. Waktu pun berlalu, Menhas yang lambat laun merasa kecewa pada Tuhan karena merasa Tuhan tidak menolongnya di saat dia kesulitan dengan kuliahnya. Pada akhirnya, ia berubah menjadi seorang ateis. Dia tidak lagi percaya pada Tuhan. Menhas pun menyadari bahwa suatu hari semua akan terbongkar. Dia yang merasa kian tertekan, mulai merencanakan sesuatu untuk menghilangkan kekhawatirannya yang telah lama mengganggu pikiran dan hatinya. Hingga tiba di bulan Juli 2019, Monirus dan Momotas, ayah dan ibunya itu semakin heboh dan bersemangat karena acara wisuda Menhas akan segera tiba. Tampak sekali kedua orang tuanya itu sangat berbahagia dan begitu bersemangat. Bahkan, orang tua Menhas sudah memiliki rencana untuk menyekolahkan putra tercintanya, melanjutkan studi ke jenjang magister. Pada hari Minggu 27 Juli 2019, sehari sebelum upacara kelulusan York University, Menhas bertekad untuk melakukan sesuatu terhadap semua anggota keluarganya. Hari itu, sebelum pukul 3 sore, Menhas memulai aksinya. Dia menghampiri Momotas Begum sang ibu di kamarnya dengan sangat pelan. Lalu, dengan besi yang diarahkan berkali-kali sebelum kemudian menggunakan sajam yang sudah disiapkannya. 1 jam kemudian, tujuannya adalah Nenek Firoza Begum, yang tak lain neneknya sendiri. Nenek Firoza berhenti bernafas setelah didor oleh cucu kesayangannya ini. Setelah ibu dan neneknya berhasil didiamkan untuk selamanya, Menhas masih bisa santai bermain video game, bahkan sempat tidur sambil menunggu kembalinya Melissa, adik perempuannya yang sedang bekerja paruh waktu ketika itu. Begitu Melissa tiba dan masuk ke rumah, ia menerima nasib yang sama seperti ibu dan neneknya. Tak lama kemudian, giliran sang ayah, Monirus, tiba di rumah setelah seharian bekerja untuk menghasilkan banyak uang demi pendidikan anak-anaknya. Namun malang bagi sang ayah, Menhas yang sudah dirasuki setan segera beraksi dengan melakukan hal yang sama pada sang ayah. Maka sore itu, Menhas berhasil membuat seluruh anggota keluarganya pergi untuk selamanya dengan cara yang sangat ngeri. Mereka terdiri dari Firoza Begum, berusia 70 tahun yang merupakan neneknya, Momosa Begum, sang ibu yang berusia 50 tahun, Monirus Zaman yang berusia 59 tahun, sang ayah, serta adik satu-satunya Melissa Zaman berusia 21 tahun. Setelah aksinya itu, Menhas justru memasuki ruang obrolan di game online untuk menceritakan tentang apa yang sudah dia lakukan pada keluarganya. Pada awalnya, teman-teman dunia maya Menhas mengira cerita itu hanyalah lelucon saja. Karenanya, awalnya tak ada yang menanggapi serius apa yang diceritakannya. Namun, setelah Menhas mengirimkan foto-foto mengerikan terkait apa yang diceritakannya dan berfoto selfie sambil memegang sajam, maka teman-teman medsosnya mulai resah. Mereka benar-benar mulai percaya. Hingga beberapa dari mereka melaporkan semua itu kepada pihak berwajib. Petugas yang kemudian mendapatkan informasi tentang hal itu dari beberapa teman online-nya. Tidak butuh waktu lama untuk melacak lokasi rumah Menhas dan segera mengamankannya. Ketika petugas tiba, mereka melihat Menhas berada di depan pintu rumah. Sementara itu, tubuh ayah, ibu, nenek dan adik perempuannya, mereka berempat ditemukan di lantai atas rumah mereka di Castlemore Ave, Markham, Ontario pada Minggu sore setelah pukul 3. Apa yang menimpa pada keluarga Zaman ini sangat sulit dipercaya oleh masyarakat setempat. Karena yang mereka tahu, Menhas adalah anak kesayangan orang tuanya dan dipandang sebagai pemuda yang tidak punya masalah sama sekali, baik dalam keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Melalui hasil persidangan kasus tersebut, Menhas yang dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan berat tingkat pertama harus berada di balik jeruji besi seumur hidupnya tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 40 tahun. Dengan kata lain, kelak, saat usia Menhas menginjak usia 63 tahun, barulah dia mungkin bisa mengajukan pembebasan bersyarat.
Jika tidak, berarti ia akan selamanya meringkuk dalam jeruji besi. Nah boloku, begitulah kisah keluarga Menhas yang sangat menyedihkan. Bagaimana menurut pendapat kalian kisah kasus kita kali ini? Terima kasih yang sudah nonton video ini hingga akhir. Jaga diri kalian. See you. Wassalamualaikum.